Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 channel yang membahas tentang informasi dan soal-soal P3K. Seperti biasa, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate soal-soal P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Kali ini saya akan memberikan trik cepat mengerjakan soal P3K. Terima kasih, langsung saja ke soal nomor 1. Sebagai seorang guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan Pak Hebri yang saat ini sedang sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan Disnatalis yang ada di sekolah Anda. Hal yang akan Anda lakukan adalah, apakah yang A menerima tugas tersebut dengan ikhlas dan bekerja sebaik mungkin, atau yang B mengordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepanitiaan, atau yang C saya tetap akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya, atau yang D menerima tugas itu dan menjalankan tugas utama selain dahulu. Nah, baik, kata kuncinya di sini ada di mengoordinasikan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat di sini yang B, mengoordinasikan. Soal nomor 2. Bu Mila adalah wakil pimpinan di kantor. Pada saat pimpinan puncak sedang sibuk, sedang tidak berada di tempat, dan mungkin akan berada di luar kota berhari-hari, padahal perusahaan memerlukan keputusan. Jika Anda adalah Bu Mila, maka hal yang Anda lakukan adalah, apakah yang A menunda mengambil keputusan sampai pimpinan puncak datang, atau yang B mengambil keputusan sesuai pemikiran saya yang saya anggap baik untuk perusahaan, atau yang C mengambil keputusan segera mungkin dan tidak menunda-nunda keputusan selama keputusan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan, atau yang D mengadakan rapat dengan dewan direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Baik, jadi ada dua model dalam mencari jawabannya. Ada yang menggunakan kata segera, jadi keputusannya itu dibutuhkan segera. Namun pada pernyataan ini tidak. Kalau tidak dibutuhkan segera, walaupun kita harus tetap memberikan keputusan, tidak perlu menunggu pimpinan, apalagi di sini Bu Mila sebagai wakil. Maka lebih baik mengambil keputusannya itu dengan mengadakan rapat. Jadi di sini jawaban yang paling bagus yaitu yang opsi D, mengadakan rapat dengan dewan direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Soal nomor 3. Terdapat himbauan dan ajakan pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat bekerja adalah, apakah yang A menanam pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau, atau yang B menggunakan transportasi umum untuk bepergian, atau yang C mematikan peralatan listrik yang tidak penting, atau yang D membuang sampah pada tempatnya dan membatasi limbah plastik. Jadi kata kuncinya di sini berada di kalimat sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat kerja. Jadi jawaban harus dikaitkan dengan berangkat bekerja. Jadi untuk mengurangi pemanasan global, seharusnya kita mengurangi dampaknya dengan cara tidak menggunakan kendaraan pribadi. Karena kendaraan pribadi itu dapat mengakibatkan polusi udara yang semakin parah. Misalkan sekarang banyak yang membawa mobil ke sekolah, banyak yang membawa sepeda motor. Nah, alangkah baiknya jika ada kendaraan umum, kita menggunakan kendaraan umum saja. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Soal nomor 4. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di medsos yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir,
Bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? Apakah yang A membatasi penggunaan medsos yang penting-penting saja? Atau yang B mengenali sumber berita akurat atau tidaknya? Atau yang C mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif? Atau yang D membaca keseluruhan informasi secara lengkap? Nah, jadi setelah kita membaca suatu berita dan kita ragu ini beritanya benar atau tidak, kita harus mengenali sumber berita yang akurat atau tidak. Kalau sudah akurat berita itu, jadinya berita itu sangat benar. Jadi kita harus telusuri dan dibaca terlebih dahulu. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Soal selanjutnya. Kita ketahui bersama bahwa situasi pandemi mengubah seluruh sistem kerja yang ada di kantor. Salah satu bentuk perubahannya adalah bekerja dari rumah dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang terkadang Anda merasa awam dalam menggunakannya. Hal yang akan Anda lakukan adalah apakah yang A mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut segera secara maksimal agar dapat bekerja di rumah. Atau yang B meminta bantuan teman sekantor yang lebih mengerti tentang pengoperasian sistem aplikasi tersebut agar kinerja Anda saat bekerja di rumah dapat maksimal. Atau yang C menanyakan kepada teman sekantor dan memintanya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Atau yang D meminta waktu sedikit kepada atasan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, jadi yang paling tepat dilakukan adalah opsi yang A di sini. Nah, mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut segera secara maksimal agar dapat bekerja dari rumah. Nah, kita masih berusaha sendiri terlebih dahulu, tidak dikatakan bahwa misalnya kita sudah senior jadi kesusahan untuk belajar. Karena di sini dikatakan merasa masih awam, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut segera secara maksimal agar dapat bekerja dari rumah. Soal selanjutnya. Anda sedang mengemudi dan melihat sebuah truk berjalan berkelok-kelok dengan berbahaya di sepanjang jalan. Kemungkinan supir mengantuk atau mabuk. Yang Anda lakukan adalah apakah yang A menyorotkan lampu mobil Anda dan membuat truk berhenti, atau yang B mengklakson untuk menyadarkan si supir, atau yang C membiarkan karena jalanan sepi jadi situasi dan kondisi masih terlihat aman, atau yang D menelpon atau melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Nah, jadi kata kuncinya di sini ada di si supir antara mengantuk atau mabuk. Nah, kemungkinan si supir antara mengantuk atau mabuk. Sehingga jika ada soal seperti ini, maka kita harus menelpon atau melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Soal selanjutnya. Anda adalah guru senior yang sudah tidak muda lagi. Tentunya tidak mudah bagi Anda untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru dan kurikulum yang selalu berubah-ubah. Kita dituntut untuk tidak sekedar paham namun menguasai IT. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah yang A, Anda akan mengikuti pelatihan IT, atau yang B, segera membuat konten video pembelajaran sesuai kemampuan Anda, atau yang C, memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, atau yang D, tidak takut untuk berkreasi. Nah, kata kuncinya di sini adalah karena sudah tidak muda lagi. Jadi agak kesulitan untuk mempelajari IT. Jadi kalau merasa kesulitan, maka kita harus melakukan upaya-upaya untuk membantu kita mempelajari IT dengan mudah atau dengan cepat. Jadi opsi yang paling bagus adalah opsi yang A. Anda akan mengikuti pelatihan IT. Soal selanjutnya. Berita tentang kebijakan pungutan pajak untuk pembelian token listrik dan pulsa tersebar di masyarakat. Mengenai kabar yang menghembus banyak sekali masyarakat yang salah tafsir, bahkan beberapa warganet melontarkan kritik pedas lewat medsos berupa parodi TikTok, unggahan di Instagram, dan lain-lain. Selaku petinggi di Kementerian Keuangan, Anda terusik menyikapi hal tersebut. Anda
apakah yang A mengunggah video klarifikasi di akun medsos dari instansi agar jelas informasi yang diterima masyarakat? Atau yang B tetap fokus bekerja dengan baik tanpa memperdulikan gangguan yang sedang terjadi? Atau yang C melakukan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi tentang info yang salah tafsir? Atau yang D tetap tenang karena hal yang tidak benar pasti akan terungkap dengan sendirinya? Nah, jadi di sini opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Karena dengan melakukan konferensi pers, kita dapat mengundang langsung pihak wartawan, nanti ada tanya jawab. Jadi nanti kita bisa tanya jawab langsung daripada membuat video klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman kembali. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal selanjutnya. Di unit kerja Anda sering sekali ada pegawai yang begitu absen langsung pergi makan pagi di luar. Sedangkan jam kantor sudah mulai di menit pertama. Di samping itu, atasan Anda juga melakukan hal yang sama sehingga unit tempat Anda bekerja menjadi kosong di jam-jam tertentu. Biasanya mereka akan kembali setelah 30 menit jam kantor berjalan. Suatu ketika, atasan Anda mengajak pergi keluar untuk sarapan bersama. Yang akan Anda lakukan adalah, apakah yang A menerima ajakan atasan untuk menjaga menghormati dan perasaannya? Atau yang B mengatakan maaf karena Anda sudah sarapan? Atau yang C menyesuaikan diri dengan ketentuan yang sudah ditetapkan kantor saya? Atau yang D melakukan sarapan sebelum jam kerja kantor dan kembali sebelum jam kantor beroperasi? Nah, jadi opsi yang paling tepat di sini adalah opsi yang D. Jadi tidak merugikan keduanya. Kita tetap menghormati atasan kita dan juga tetap sesuai dengan peraturan kantor. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu yang belum lolos menjadi ASN P3K tahun ini lolos menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.